penjualan. Nah, kita akan buat dulu atau kita akan gunakan database itu ya. Cara menggunakannya kita tinggal cukup memasukkan perintah use ya, use penjualan gitu ya. Nah, ini merupakan perintah kita untuk menggunakan database ini ya. Jadi akan secara otomatis di sini akan berubah. Kalau misalkan kita show table gitu ya. Ini pasti belum ya, kosong tuh, karena ini belum ada tabelnya gitu ya, kita belum buat. Nah, alangkah lebih baiknya kita akan buat dulu ya, kita akan buat dulu, oke, sebelum kita buat, kita pun juga harus tahu dulu nih, engine-engine apa yang di-support gitu ya, engine-engine apa yang di-support. Caranya adalah tinggal gini aja, show engine gitu ya, show engine. Nah, engines, oke, sorry. Nah, jadi si MySQL ini ya, MySQL ini akan mensupport beberapa engine ya di dalam SQL. Contohnya misalkan gini, ketika teman-teman tidak melakukan setting dalam pembuatan database, itu akan secara otomatis atau secara default dia akan dimasukkan ke dalam engine InnoDB ya. InnoDB ini dia mampu mensupport misalkan transaction, XA dan juga save point. Tetapi jika teman-teman ingin menggunakan atau menyimpan di dalam memori atau main memorinya si laptop ya, karena misalkan ada beberapa case yang dimana database tersebut itu membutuhkan performa yang cukup tinggi ya. Jadi dia memang harus disimpan misalkan ya, karena keperluannya disimpan di main memory gitu ya, tanpa disimpan di hard disk. Yaitu bisa aja teman-teman simpan ya di set memory, maka nanti akan disimpan di dalam memori ya. Tapi secara temporary. Nah, kenapa secara temporary? Ketika nanti komputer itu akan di-reset ya atau akan dimatikan atau restart, itu akan hapus ya, akan terhapus karena dia tidak tersimpan di dalam hard disk. Disimpan di dalam memori tapi sifatnya adalah temporary gitu. Nah, kalau misalkan mau di-set, nanti kita akan coba set ya, kita akan coba set. Kalau misalkan tidak di-set pun juga si MySQL akan meng-set secara otomatis ke dalam InnoDB gitu ya. Karena InnoDB ini support transaction, row level locking ya, and origin key. Gitu. Oke, kita coba ya. Nah, misalnya mungkin ini kita ingin buat tabel dulu ya, create gitu ya. Create tabel apa ya? Create table barang misalnya gitu ya. Create table barang. Kemudian di sini kita masukkan misalnya kode barangnya gitu ya. Kode barangnya, tipe datanya integer, kemudian apa ya? Misalnya harga gitu ya, harga barang habis kode mungkin nama barang ya, nama barang gitu ya, nama barang kita kasih varchar ya, varchar value-nya atau ukurannya kita kasih 100 saja, kemudian di sini kita bikin harga, kita masukkan integer saja, kemudian oke. Kemudian di sini kita tutup gitu ya, kita tutup, kemudian kita kasih engine gitu ya. Kita kasih engine sama dengan Inno ya, InnoDB. Kita akan coba ya jalankan. Oke, sudah berhasil ya. Nah, di sini kita coba lihat ya. Kita bisa lihat gimana sih formatnya ketika MySQL ini melakukan compiler terhadap database-nya. Kita bisa gunakan kata des gini ya. Des itu describe ya. Jadi bisa menggunakan key ini ya, bisa des saja, bisa describe gitu ya. Nah, kalau misalnya kita describe ya, ini describe barang misalnya. Nah, kemudian kita komen ya, komen enter. Nah, di sini akan terlihat ya. Nah, di sini aja deh. Oh, gini. Ini grid. Nah, ini akan terlihat ya. Untuk key-nya kita belum set primary key-nya, kemudian default-nya null. Nanti kita akan bahas nih mengenai null ini kan sudah dibahas ya bahwasanya null ini dia boleh kosong, tapi kalau kita set ya,
si nulnya ini no misalnya, berarti dia tidak boleh kosong ya. Berarti artinya adalah harus diisi, data itu tidak boleh. Nah, gimana kalau kita singkat menggunakan dash gini ya, dash barang misalnya. Nah, kita shift enter sama ya hasilnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan describe atau singkatannya dash aja ya, bisa. Itu sama-sama dengan describe sebenarnya. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat bagaimana si tabel tersebut itu dibuat gitu ya, kita bisa tinggal tampilkan gini ya, show create gitu ya, create table create table barang. Oke. Nah, di sini ini kita bisa lihat ya. Nah, dia timbul ya kata-kata string gitu ya, kode stringnya ya, ada tanda kutip ya, barang, kemudian kode masuknya string, in default ya. Nah, in default null-nya ini dia akan secara default null ya, di set null. Tapi kita juga bisa nih, nanti kita bisa set ya. Nah, engine InnoDB default chart sheet UTF 8MP4 ya, collect sama ini kode ASCII-nya ya. Nah, dari sini ya, dari sini kalau misalnya kita ingin merubah ya, ingin merubah si tabel tersebut gimana caranya gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan perintah apa? Perintah alter ya. Di sini kita bisa menggunakan perintah alter tabel. Nah, alter tabel ini kita sebutkan nama tabelnya barang. Nah, apa yang mau kita rubah? Di sini kita bisa menggunakan perintah add, kita bisa menggunakan perintah drop, kita bisa menggunakan perintah modify ya, modify gitu. Nah, kita akan coba ya, masukkan ya, masukkan kolom ya. Di sini kan kita sudah punya, sorry ya, kita describe dulu ya, describe barang kita on kan. Oke. Di sini kita sudah punya kode barang ya, maksudnya kode barang, nama barang, harga. Kita akan coba nih, kita akan coba tambahkan kolom ya, kolom misalkan kolom deskripsi ya, belum ada ya. Misalkan kita tambahkan, misalkan add gitu ya, add deskripsi gitu ya, deskripsi apa? Sorry, kolom itu, kolom deskripsi ya. Kemudian tipe datanya kita panggil, karena deskripsi ini sifatnya banyak ya, kita akan masukkan teks aja. Ya, kita akan masukkan teks, kemudian comment enter ya. Nah, ini udah nih ya, kita tinggal show lagi ya, describe, enter. Nah, describe sudah masuk, tipe data teks, kemudian ini masih nol ya, kita belum set. Nah, gimana kalau kita drop? Misalnya gini, misalnya kita ada kesalahan sedang, misalnya kita ada kesalahan sedang membuat apa? Membuat kolomnya salah ya, misalnya kita di sini alter table gitu ya, barang, kemudian kita nggak sengaja ya menambahkan kolom tabel salah misalnya, ini salah, kita tabel salah gitu ya. Tipe datanya teks misalnya gitu ya. Nah, kita enter. Kita describe. Nah, ini salah ya, kita akan hapus. Kita akan hapus si kolom ini nih. Tinggal gini saja. Alter. Oke. Sorry ada yang join. Oke. Alter tabel barang, kemudian kita drop gitu ya. Drop kolom. Drop kolom salah gitu ya. Nah, tinggal gini aja. Tinggal alt enter. Nah, kita describe lagi, lihat ya. Nah, udah hilang ya. Nah, ini hilang nih. Udah beres ya, berarti kita sudah bisa menghapus. Nah, gimana kalau kita ingin memodifikasi ya, memodifikasi misalnya merubah ini ya, merubah si ukuran rank vacara ini menjadi 200, kemudian kita pindahkan misalnya di bawah apa ya, di bawah deskripsi misalnya gitu ya, atau di bawah harga. Nah, misalnya itu bisa ya. Misalnya kita tinggal alter gitu ya. Oke, sorry. Alter tabel gitu ya, barang otomatis karena kita tabel barang ya, barang, kemudian apa? Kemudian kita modify ya, modify, apa yang mau kita modify gitu ya. Yang kita modify adalah
tadi itu apa ya? Nama ya. Nama barang gitu ya. Nama barang, kemudian tipe datanya tetap kita panggil ya. Varchar, kita rubah menjadi berapa? Ini kan 100 nih, kita pengen rubah menjadi 250 ya. Tapi kita ingin pindahkan ya menjadi apa? After apa yang mau kita pindahkan? Misalkan after apa? After deskripsi gitu ya. Nah, oke, kita describe lagi. Oh, entar. Oh, ini enggak ya. After deskripsi. Coba kita comment enter. Kemudian kita sebentar, kita describe barang. Oke, dia harusnya berubah. Alter modify nama barang. Varchar 250 after deskripsi. Modify. Ya, ini ada. Tapi ini tidak ada kesalahan, bentar. Oh, ada nih. Ada error nih, ada error apa nih errornya? Error kolom. Oh, kolom deskripsiin. Oh, oke lah, kalah. Deskripsinya kenal nih, coy. Coba saya copy paste dulu deh. Nggak kelihatan, Copy respon, saya pengen lihat apa aja sih isinya. Errornya. Angkenan kolom deskripsiin barang. Oh, dia tidak diketahui nih, cina kolom deskripsinya. Nah, kenapa nggak ada? Coba kita di sini deskripsi dulu. Deskripsi, oke. Nama barang, ya modify nama barang, oke. Kita ganti varchar-nya, gitu ya. Kita ganti varchar-nya, udah. Oh, ini nih, tipe. Ya, tipe ya. Jadi dia tidak mau nih. Deskripsi. Ya. Deskripsi. Oke, kita coba. Nah, berhasil ya. Oh, berhasil komennya. Kita coba show. Deskrip. Nah, dia udah pindah ya. Nama barangnya pindah ke bawah. Kemudian varchar juga udah berubah jadi 250 gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita pengen pindahkan nih nama barangnya ke paling depan ya, setelah kode ya. Gampang. Tinggal gini saja. Tinggal after-nya kita rubah jadi first ya. Jadi alter tabel barang, kemudian di sini modify gitu ya. Nama barang, kemudian varchar gitu ya. Udah ganti karena di sini diganti 250, di sini jadi first ya. Nah, sip. Kita tinggal kemudian di sini kita describe. Nah, dia udah pindah ya jadi urutan pertama gitu ya. Itu. Nah, mengenai not null, ini kan masih not null nih. Nah, kita pengen si nama barang ini dengan apa namanya dengan kode ini nggak boleh nih not null, dia harus diisi gitu ya, nggak boleh bernilai kosong. Nah, caranya tinggal gini aja. Kalau untuk awal sih kita bisa ya setting di sini ya, misalnya di sini kita bisa setting apa namanya kode not null, tapi karena kita udah terlanjur, misalnya sudah terlanjur membuat gitu ya, kita bisa saja setting di sini ya, alter label barang, kemudian modify ya, modify apa yang mau kita modify? Yang mau kita modify misalnya nama barang ya, nama barang, kemudian kita panggil apa namanya tipe datanya varchar di sini varchar berapa 250 gitu ya, varchar 250 diisi kita apa not full ya.
Nah, kita akan lihat nih. Kita akan jalankan. Describe. Nah, di sini ya, dia akan berubah menjadi 0, berarti dia tidak boleh kosong, harus diisi gitu ya. Kemudian nama barang pun juga kode barang pun juga harus diisi gitu ya. Kita tinggal sini ya, alter label barang ya. Barang, kemudian di sini modify ya, modify kode gitu ya. Kode, kemudian di sini kodenya apa, dia tipenya integer, kemudian not null gitu ya. Nah, kita jalankan, kita describe. Nah, sudah ya, sudah berubah nih dia nih. Nah, kalau misalnya apa namanya, si harganya ini dia tidak boleh kosong, tapi harus bernilai minimal 0, katanya gitu ya, misalnya gitu. Si pimpinan kita atau manajer kita teh, boleh nih barang nggak di-input, tapi minimal 0, karena kita kebutuhannya buat menghitung di akhir bulan, misalkan ada penjualan apa enggak gitu ya. Nah, kalau gini kan kosong ya, di sini nggak ada isinya ya, 0 ya, default 0-nya isinya. Nah, kita set, kita set ya, melihat kucing alter gitu ya, label barang gitu ya, alter label barang. Apa yang mau kita set? Misalkan harga ya, modify gitu ya, harga. Kemudian apa itu harga integer ya? Harga integer, ya kan? Harga integer not null, not null 0 gitu ya. Nah, kalau misalkan defaultnya misalkan harga misalnya apa misalkan oke contoh ya, misalnya di gimana nih? Di nama barang ya. Misalkan di nama barang ini mau diisi ya, mau diisi, mau ditampilkan misalkan namanya semangka, bisa ya, di sini aja tinggal dikasih default apa defaultnya berapa gitu ya. Misalnya gitu ya, default 0 kita dulu ini. Ntar alter table barang modify harga in not null 0, oke. UF error SQL syntax, oke. Kita lihat. Alter table barang. Oke, modify. Kita describe dulu nih. Kita pengen tahu. Kita describe dulu. Oke. Harga integer, oke. Modify harga integer ya. Not null. Oke, defaultnya nggak dipanggil ya. Default. Nah, ya default 0. Oke. Kita describe. Nah, dia akan berubah ya. Di sini nilainya jadi 0. Ya. Jadi defaultnya dan 0 gitu ya. Nah, kita pun juga pengen apa? Merubah misalnya atau kita pengen menambahkan ketika si barang ini di-input, dia akan menyimpan secara otomatis tanggal misalnya gitu ya. Kita bisa nih. Pertama, kita bisa tambahkan dulu ya alter tabel gitu ya, barang. Kita tambahkan apa? Kita tambahkan misalnya waktu ya. Waktu dibuat misalnya gitu ya, waktu dibuat kita kasih apa? Time ya. Kita kasih timestamp, kemudian dia nggak boleh kosong, not null, kemudian defaultnya ya. Defaultnya adalah waktu yang saat ini ya. Jadi kalau misalkan dia dia apa namanya, kalau misalkan dia tidak diinputkan suatu barangnya, tapi dia menginput nama misalnya, menginput nama, tapi dia lupa nggak ngasih apa namanya, nggak ngasih waktu kapan dibuatnya. Secara default bisa aja langsung dimasukin apa defaultnya ya, nilai defaultnya langsung dimasukin aja. Default apa default current ya, current timestamp. Nah, oke. Oops, auto tabel add waktu dibuat. Timestamp not null default. Bentar. Oke, sintak. Masalah sintak lagi. Bentar, kayaknya ada yang tipe nih. Add
add waktu dibuat, timestamp. Oh ini nih. Oke. Default. Oke. Ya, oke berhasil. Kita coba describe. Nah, di sini ya, dia defaultnya adalah current ya. Di sini defaultnya generate ya ekstranya. Gitu. Nah, dari sini kita sudah punya nih beberapa kolom gitu ya. Nah, gimana kalau kita coba tes ya, masukin salah satu barang ya, salah satu barang. Misalnya kita masukin apa? Kita masukin berarti kita pakai insert ya. Insert into ke tabel barang. Kemudian apa? Kita akan masukin kode, koma sama nama barang ya. Nama barang. Kemudian kita kasih value value-nya kodenya misalnya 1. Kemudian apa? Kita masukin nama barangnya misalkan sepatu gitu ya. Sepatu skate misalnya gitu ya, sepatu skate misalnya. Kemudian kita di sini jangan lupa titik koma ya. Oke, berhasil ya insert itu barang. Nah, kalau misalkan kita ingin menampilkan, tetap kita bukan ke describe. Kalau describe hanya menampilkan struktur ya. Nih, kalau kita ke describe, dia akan menampilkan ini aja. Kalau kita ingin menampilkan sininya, kita menggunakan klausa atau perintah select. Select bintang from barang. Oke, nah muncul ya. Waktu dibuatnya dia akan lengkap ya. Ada tanggal, ya, bulan, tahun, dan juga jam, menit, juga detik. Ya. Nah ini harganya kita nggak masukin. Nah gimana kalau kita ingin masukin harga, gitu ya? Bisa, ya. Tinggal pakai insert, ya. Insert. Kemudian apa yang mau kita masukin? Nah misalnya gini. Insert, oke, insert into barang gitu ya. Nah, apa yang kita masukin gitu ya? Harga harga ke kode gitu ya. Harga kode ya, harga aja yang kita masukin ya. Sama deskripsi ya. Sama deskripsi nih, kita masukin sama deskripsi ya. Bisa nih. Bentar. Kita mau masukin misalkan barang kedua ya. Kita tuh punya apa aja sih? Bentar. Kita punya nama barang, kode, harga, deskripsi. Oke. Kode, kemudian di sini nama barang, kemudian di sini ada harga, kemudian ada apa? Deskripsi gitu ya. Nah, mana kita mengisinya? Kita isi aja ya. Kita bisa isi, misalkan di sini ya, value. Nah, kita bisa isi satu baris atau mau kita isi beberapa baris bisa ya. Yang penting kita tahu format ininya aja. Kode barang, tipe datanya apa, nama barang apa, ini apa gitu. Jadi tidak akan pernah tertukar walaupun susunannya yang kalian panggil berbeda. Misalkan nama barangnya kita pindah di akhir gitu ya. Misalkan nama barang gitu ya, nama barang baru kita isi di sini kode ya, atau kodenya di belakang juga apa-apa. Misalkan di sini kode ya. Kita tes ya. Karena ini kan strukturnya nama barang, kode, harga, deskripsi ya. Tapi kita kodenya paling belakang ya, kita isi. Nggak apa-apa. Karena nama barangnya apa? Nama barang karena varchar kita pakai string ya. Nama barangnya misalnya di sini karena kita butuh produk sepatu gitu ya, kita bisa berikan misalkan sepatu apa nih? Eh, sepatu cat gitu ya. Sepatu cat. Sepatu apa aja sih? Sepatu kerja misalkan gitu ya.
Apa aja lah bebas, sepatu kerja, koma, kemudian harganya karena dia integer ya, kita kasih misalkan di sini 100.000, koma, kemudian, deskripsinya apa? Deskripsinya dia teks ya, misalkan oke, misalkan sepatu ini terbuat dari kulit asli, gitu ya, kulit asli manusia misalnya. Oke, koma, kemudian di sini apa, udah deskripsi kode apa, oh integer, berarti kodenya misalnya kita kasih 2. Nggak boleh duplikat ya, kalau misalnya duplikat dia akan tertolak. Oke, di sini kita kasih lagi, ya. Kita kasih lagi misalkan yang kedua, sekolah gitu ya maksudnya, sepatu itu sepatu sekolah misalnya gitu ya. Kemudian di sini harganya misalnya dikasih 50.000. Kemudian di sini, kita kasih deskripsinya sepatu gitu ya, sekolah berbahan dasar gitu ya, berbahan dasar plastik gitu ya misalnya. Kemudian di sini kita kasih ID-nya 3 gitu ya. Kemudian kita bikin lagi misalkan, kita bikin lagi apa, kita bikin lagi, nama barangnya misalkan, kerja, sekolah, misalkan santai gitu ya. Kita kasih harganya 150.000 misalkan ya. Terus kita kasih lagi, sepatu santai ya, impor dari US gitu ya misalnya, kemudian koma kita kasih dari 4 ya. Nah, ini udah beres nih kita nih, ya. Terakhir ya tinggal kasih titik koma. Oke, kita jalankan. Nah, kita berhasil ya. Coba kita select ya. Kita select bintang from barang, jalankan. Nah, bisa nih ya deskripsi gitu ya. Nah, gimana kalau kita pengen merubah ya? Merubah kita bisa, tinggal pakai alter saja ya. Misalnya kita pengen apa ya? Pengen si harganya ini diapain ya? Coba kita apa namanya? Kita coba alter ya. Alter tabel barang. Kemudian kita modify gitu ya. Ada tabel barang, kita misalkan modify apa? Modify harga gitu ya. Oh salah. Jangan modify. Kalau modify karena dia ke kolom. Berarti kita into ya. Coba kita coba ya. Insert into barang. Ya. Into barang ke mana? Kodenya ini 1 ya. Kode gitu ya. Kode kemudian nama barang. Kemudian harga, kemudian deskripsi gitu ya. Nah, kita insert ya. Values ini. Kemudian kodenya yang kita kasih 1. Sorry. Kode dia jatuhnya baca 1, koma. Kemudian nama barangnya apa? Nama barangnya sepatu apa ini? Skate ya? Sepatu spasi misalkan skate gini ya, sepatu skate. Kemudian sorry. Dia Farsar. Sepatu skate, kemudian koma apa? Kode nama barang, harga, kemudian harganya kita kasih misalnya di sini 50.000 gitu ya. 60 tuh harga.
Deskripsinya adalah misalkan sepatu impor gitu ya. Nah, udah nih ya, dijalankan saja. Apa ini? Misalkan kolom nama barang, invite list. Oke, keladehan. Oh, alah. ERA. Ya, jadi saya tipe. Oke, ya. Kita select. Nah, ini kan duplikat ya. Karena apa? Karena kita belum set primary key-nya. Ya, kalau kita udah set primary key, dia nggak akan mau duplikasi ya. Nah, cara setnya, kita tinggal tambahkan saja ya primary key-nya. Nah, kita mau tambahkan primary key-nya misalnya di setelah ini ya. Di sini ya, di sini kita bikin primary key-nya ke mana nih kita enaknya. Nama barang, kode, oh bukan, sorry. Kita butuh describe. Nah, kita mau set apa? Kita mau set primary-nya ya. Primary-nya misalnya kita mau dia si ID atau si kode barangnya gitu ya, kita set menjadi primary key. Nah, tinggal kita di sini ya alter tabel ya, alter tabel, kemudian berarti apa nih? Alter tabel barang gitu ya, alter tabel barang. Di sini enter, kemudian apa? Modify ya. Enggak, sorry. Primary key belum ya, berarti kita add ya, add primary key gitu ya, primary key. Apa yang mau kita set primary key-nya? Akan kode ya. Kemudian di sini biasa titik koma. Oke, kita tinggal pencet apa ini? Komen ya. Komen enter. Nah, di sini ada apa nih? Kita lihat. Di sini ada error yang di mana errornya itu bacaannya ya duplicate entry ya, 4K barang primary. Nah, ada duplikasi data nih. Duplikasi datanya yaitu ada di sini. Ini sama nih kodenya. Maka tadi saya bilang, ketika kalian sudah set satu buah tabel itu primary, ada primary-nya, maka saya pastikan itu tidak akan pernah ada yang namanya duplikasi data. Beda kalau kalian menginputkan, misalkan menggunakan Excel dan lain sebagainya, pasti teman-teman selalu menemukan yang namanya duplikasi data. Nah, berarti kita mesti delete salah satu ya, atau delete semuanya. Jadi kita alter, gitu ya, alter apa? Alter table gitu ya, alter table barang, kemudian kita delete ya, drop gitu ya. Drop apa yang kita yang kita habiskan gitu ya. Drop kolom enggak, sorry. Kalau drop kolomnya dia akan kehapus. Kalau transcat barang ntar semua value hilang. Ya lah nggak apa-apa ya. Alter tabel deret, kemudian kita kasih di sini drop gitu ya. Drop kolom kita semua hilang. Ya udah kalau gitu kita kosongin ya. Kosongin menggunakan perintah apa? Perintah transcat ya. Nah, transcat apa? Transcat barang. Ini akan hilang semua datanya. Oke, udah ya. Nah, kita coba ya. Select kosong ya. Kita akan coba lihat describe masih ada. Jadi apa? Describe ya. Untuk transcat ini dia tidak menghapus tabel, tapi dia menghapus value-nya saja ya. Kalau kita menggunakan drop
kolom, maka nanti kolomnya akan hilang. Misalkan kita drop kolom apa? Kolom, misalkan kolom ini ya, kolom kode. Nanti akan kode yang hilang semuanya ya, gitu. Nah, kalau misalnya tapi bisa kita menggunakan perintah lain, apa yang mau kita hapus nanti kita bisa menggunakan klausa where ya. Jadi lebih spesifik apa yang kita hapus gitu ya. Tapi ini cara ulas reviewnya dulu ya dengan materi yang sebelumnya. Nah, ini kan kita sudah sampai transcript nih. Nah, kalau misalkan kita mau drop tabelnya gitu ya, di tabel apa nih adanya nih ya di sini. Coba kita lihat. Kita di sini punya ya, misalkan show tables gitu ya. Nah, kita punya tabel barang, kita hapus barangnya ya, misalkan drop table gitu ya. Oke, sorry, drop table barang. Nah, kita show ya, kita pakai show table. Nah, dia hilang, tapi dia tidak menghapus database. Ya. Habis ini ada pertanyaan? Ada yang bisa mengikuti? Mana? Yuni, Faras, Rizky, Galuh, Maria, ada yang bisa mengikuti sampai sini? Iya, Pak. Oke. Sebelum kita akhiri ya pertemuan singkat ini, nanti saya akan Saya akan kirimkan modul ya, kirim modul praktikum melalui Classroom. Ntar kalian akan coba jalankan ya. Kalian tinggal copy paste saja, jalankan di device kalian. Kemudian nanti hasil outputnya kan di sini ya. Kalau untuk kalau untuk SQL Workbench. Tapi kalau untuk menggunakan terminal, nanti kita teman-teman tinggal jalankan saja menggunakan terminal sama saja. Misalkan gini ya menggunakan terminal. Kalau di CMD, kalau Windows CMD gitu ya. Tapi kalau misalkan di Linux ataupun misalkan di di Mac dia makainya ini ya terminal bahasanya, bukan CMD. Nah, nanti teman-teman tinggal screenshot ya hasilnya. Misalnya gini ya, kayak tadi. Misalnya saya insert ya. Ini kan sudah kita belum punya tabel ya. Misalkan saya pengen buat tabel dulu misalnya gini ya. Kita klik tabel gitu ya, klik tabel ini gitu ya. Misalkan kita set dari awal ya. Sorry. Misalnya kita set kita buat gitu ya, kita buat versi lengkapnya misalkan ya kode integer ya supaya nggak banyak rubah gitu ya, kode integer misalnya kode integer misalnya kita kasih di sini langsung not null gitu ya, langsung not null, kemudian di sini barang ya, nama barang 100 kita kasih not null langsung gitu ya. Kemudian di sini harga gitu ya, harga integer kita kasih di sini misalkan unsigned, kemudian di sini kita kasih not null, defaultnya misalkan gitu ya, defaultnya kita kasih 0. Nah, misalkan gini ya. Ini pun juga sudah bisa nih ya. Ini sudah bisa kita buat ya, oke. Ini sudah bisa nih kita buat ya untuk tabel gitu ya. Nah, misalkan kita tambahkan lagi tadi kita butuh apa ya? Misalkan kita butuh waktu gitu ya. Waktu dibuat gitu ya. Misalnya kita isi apa? Kita isi misalnya di sini times ya, timestamp, kemudian kita nggak boleh kasih dia kosong, kemudian kita kasih nilai default-nya gitu ya. Oke, nah, kita kasih isi kita kasih ya default. Oke, kita kasih nilai default-nya adalah waktu saat ini ya, yang ketika dibuat. Nah, gini ya. Nah, ini nggak apa, langsung begini. Nah, nanti misalnya ya, saya buatkan praktikum, misalkan begini, kemudian kita jalankan dulu ya, kemudian nanti hasilnya gitu ya, kita misalkan di sini describe gitu ya. Nah, nanti ini screenshot ya, atau di snipping tool, nanti ditempel di tugas ya, di lembar kerja yang saya kirim gitu ya. Jadi kalian tinggal mengikuti saja ya, copy paste gitu. Kenapa tujuannya? Saya ingin kalian membiasakan dulu gitu ya. Jadi kalian nggak usah pikir capek-capek dulu nih, nggak usah capek-capek. Paling capeknya kalau kalian ada yang typo lah ya. Kalau misalkan nggak mau copy paste,
Tapi lebih saya sarankan kalian ketik ulang ya. Jadi nanti di modulnya ada, kalian ketik ulang. Jadi kalian akan terlihat nih ya, akan terbiasa ngetik sebuah query database, terus kemudian kayak tadi saya ada tipe-tipe penulisan gitu ya. Jadi kerasa gitu kan, oh ini errornya apa nih, oh ini responnya. Jadi kalian akan terbiasa dengan error gitu ya. Karena memang query ini kalau kalian bisa menguasai query ya, otomatis nih kalian akan bisa masuk berbagai bidang pekerjaan saat ini dan saat 5 tahun ke depan banyak. Saya kasih sedikit sebelum penutupan. Kalau kalian mau jadi data scientist yang sekarang lagi hype, bisa, karena memang basicnya di sini, query, ya. Karena setiap perusahaan pasti memiliki database. Kalau kalian mau jadi data scientist, kalian mau jadi data engineer, ya pasti otomatis persyaratan requirement pekerjaan di perusahaan besar, pasti kalian mesti bisa menguasai query. Paling minimal query SQL, ya. Nah, lebih expert lagi query NoSQL seperti database MongoDB dan sebagainya. Tapi tetap ya query-query ini nggak beda jauh ya, tujuannya untuk menampilkan, menginput, mengambil gitu ya. Mau jadi data scientist bisa, mau jadi data engineer bisa, mau jadi data machine learning bisa, mau jadi AI, semua dari sini gitu ya. Apalagi kalau kalian di bidang programming gitu ya, mau jadi back end developer, semua bisa. Makanya saya sangat menyarankan kalian benar-benar aware bisa belajar query ini karena ini akan sangat berguna kalau kalian ingin berkarir di perusahaan IT ya. Enggak pun di perusahaan IT, tapi minimal kalian bisa megang di bidang IT-nya. Misalnya di perusahaan manufaktur, tapi kalian dapat bagian IT-nya. Lebih bagus lagi ya di perusahaan IT sekalian ya, sekolah startup kayak toko oranye, toko hijau ya, toko merah dan lain sebagainya. Itu kalian bisa masuk. Coba kalau kalian nggak percaya, kalian bisa research ya di job-job job vacancy gitu ya. Di kemarin lowongan BUMN dan sebagainya, pasti minimal di bidang IT itu kayak data engineer, pokoknya berhubungan dengan data-data gitu ya, pasti kalian akan dibutuhkan bisa menguasai query. Nah, saya akan sangat menyarankan kalian ayo explore lebih dalam mengenai query ini. Gitu. Karena ini sangat bermanfaat buat kalian. Kalian bisa langsung internship ya. Jadi misalnya gini, mata kuliah ini udah beres nih misalnya ya. Kalian terus explore. Nah, kalian coba apply magang. Magang di internship perusahaan-perusahaan mana aja. Di bidang data nggak apa-apa, mau data analitik, mau data engineer, pokoknya di bidang data yang dia bersinggungannya si requirement tentang misalkan query. Kalian apply. Kalian coba langsung, jangan takut gitu ya. Karena basicnya juga dari where, select, alter, insert into, drop, add, modify, ya kan? Transcat nggak jauh-jauh dari situ kalau SQL ya. Tapi kalau MongoDB beda lagi bahasanya. Cuma tujuannya sama. Kalau dropnya bagaimana, kalau selectnya bagaimana gitu ya. Jadi intinya mah sama. Gitu. Oke, sampai sini perkuliahan selesai. Saya ucapkan terima kasih. Mari sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkuliahan ini saya tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kelas ini ditutup, saya mau absen dulu. Oke, saya matikan. Pak, saya boleh nanya gak, Pak? Ayo, silakan Rusli, nggak apa-apa. Sambil ini saya buka absen. Jadi di MySQL saya kan ada MySQL Connection, Pak. MySQL ada MySQL Connection. Itu pakai apa nih? Bentar, kalian tadi Rusli installnya gimana? Yang Workbench. Oh, Workbench, oke. Kan di situ kan ada pilihan MySQL Connection. Di halaman awal ya? Iya. Nah, tapi lokal instance MySQL-nya hilang, Pak. Ya udah, tinggal klik add aja yang tanda panah itu loh. Udah saya. Tapi nggak bisa bacaan server apa gitu ntar. Nah, saya coba. Nanti ketika diklik tanda tambah itu kan nanti ada namanya setup new connection ya. Nah, kamu bikin dulu connection name-nya apa, bebas ya, sesuai keinginan kalian. Kemudian connection metode-nya itu TCP/IP ya. Kemudian di tabel parameter kan di situ ada 3 nih, ada parameter, ada SSL, ada advance ya. Kita bicara di parameter dulu. Nah, host name-nya
itu coba masukin defaultnya. Kalau di default di kita itu 127.0.0.1. Nah, portnya default itu 3306. Ya, betul, Pak. Ya. Nah, username-nya itu root. Betul. Nah, untuk di store in keychain ya. Ya, benar nggak? Store password. Ada tuh Ya, pilihan store in vault. Enggak, store in keychain. Kan di password ada tuh, ada 2 tabel ya. Ada 2 button kan, ada clear, ada store in keychain. Nah, di situ nanti kalau misalnya langsung diklik, muncul kan service-nya. Kemudian ada usernya root, betul? Betul. Passwordnya kamu masukin ketika install MySQL-nya, dikasih password nggak? Nggak pakai, Pak. Nggak pakai, ya udah langsung di oke aja. Oke. Nah, terus tes connection, Pak. Ya, tes connection dulu. Bacanya unable to connect localhost, Pak. Nah, localhost-nya, jadi kamu pas install ada yang diisi nggak? Untuk username-nya takutnya nggak diisi root. Diisi root apa enggak? Enggak, pakainya dikosongin nih, Pak. Oh, kosongin. Ya udah, berarti username-nya kosong. Jangan kasih root. Oke. Coba tes connection lagi. Oh iya, Pak, bener, Pak. Bisa? Berarti dari instalannya, Pak ya? Iya, ketika install MySQL-nya jangan lupa, takutnya diisi username-nya, tapi pada saat di workbench-nya ya dia akan bentrok. Jadi ibaratnya kamu mau masuk ke pintu A, tapi kamu nggak tahu yang punya rumah pintu A-nya siapa, gitu. Tapi kalau pintu A-nya kosong, berarti kan nggak dikasih pintu, cuma ada rumah aja, ya kamu tinggal masuk, gitu. Oke, makasih, Pak. Yo, bentar, absensi. Ada lagi, boleh silahkan. Tapi di saya masih begitu juga, Pak. Begitu juga. Tadi sama, yang dijelasin sambil dipraktekin nggak tadi yang si Rusli itu tadi? Bentar, di sini ada 11 orang. Oke, dari Alif. Oke ya, Alif masuk, kemudian Anissa. Oke, kemudian Faras. Kemudian Galuh Oka. Kemudian Maria. Kemudian Muhammad Rusli. Kemudian Pendi. Mana Pendi? Oke. Rifan. Kemudian Rizky. Mana? Rizky. Kemudian Yuni. Ada lagi yang belum dipanggil? Udah ya? Nih, saya ulangi lagi yang masuk, yang saat ini masih on ya. Ada Alif Cahya, kemudian Anissa, kemudian ada Faras, Galuh, kemudian Maria, Muhammad Rizky, kemudian Muhammad Rusli, Pendi Daskalia, kemudian Rifan, kemudian Yuni. Ada yang belum terpanggil atau sudah semua? Harsono, Pak, belum. Hah? Oke. Rifan Harsono. Oke, Rifan Harsono sudah. Oke, ada lagi? Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke ya, kalau misalnya tidak ada lagi, saya tutup absennya. Oke, terima kasih atas partisipasi dan teman-teman yang telah bergabung program hari ini. Mari kita akhiri pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.